Pelakor kita kali ini namanya adalah Marta. Marta ini curiga kalau suaminya selingkuh dengan sekretarisnya di kantor. Kenapa dia curiga? Karena hampir setiap hari suaminya di rumah selalu menerima telepon dari sekretarisnya. Jam berapapun itu. Dan yang bikin aneh lagi, kalau dia menerima telepon dari sekretarisnya, dia selalu keluar kamar dan sembunyi-sembunyi. Sekarang kita udah di depan kantornya. Kita janjian sama Marta di sini. Janjian sama Marta di sini. Ini kantor suaminya Mas Uya, Rasya namanya. Tuh, itu tuh lu lihat. Ibu-ibu gendong bayi, berantem sama cowok ini. Kita belum tahu tampaknya kayak apa sih rahasia tuh suaminya Marta? Hah? Belum tahu. Itu ya? Itu kayak bukan deh Mas. Sampainya kita di kantor suaminya, Marta belum datang. Namun di depan kantor suaminya kita melihat ada seorang laki-laki, dia sedang berantem atau ribut dengan seorang ibu-ibu yang membawa anak. Itu bukan suami Marta kan yang berantem itu kan? Gak tahu sih. Dan itu Marta bukan Marta kan pasti kan? Bukan, itu Lo udah lihat foto Marta, udah lihat ya? Gue tau Marta. Wah itu bukan. Dulu berantemnya heboh banget. Lagi gendong bayi lagi. Nah nggak lama perempuan atau ibu-ibu yang membawa anak tersebut pergi, laki-laki tadi masuk ke dalam kantor. Nggak lama kemudian Marta datang, dibilang sorry telat. Ya. Halo Marta. Ya. Ayo silakan. Iya oke. Silakan. Silakan. Mas Uya ini Marta. Iya, halo. Iya. Marta, jadi gimana? Lu curiga suami lo selingkuh dengan sekretarisnya? Iya. Oh, ini kantor suami lo ya? Jadi aku tuh selama ini tuh ngeliat dia tuh kayak selingkuh nggak jelas gitu. Terima telepon nggak tahu dari siapa, terus dia kayak nggak berani ngomong sama aku gitu. Gerak-geriknya udah mulai mencurigakan ya. Nah aku tuh kayaknya tuh sekretarisnya, soalnya aku sering kayak curi-curi ngeliat gitu kan. Itu nama sekretarisnya. Oh ya mungkin ada kerjaan dadakan yang harus diurus langsung. Masa sampai malam-malam gitu jam 12 malam jam 1 pagi kan? Jam 1 pagi telepon terus keluar gara-gara terima telepon itu. Iya, terus aku tanyain, ya dia bilang bukan urusan aku segala macam. Gimana aku nggak curiga? Iya. Pasti ada perempuan lain dong. Nah pasti sekretaris itu aku nggak pasti banget. Tau nggak Mas? Satu lagi ya Mas ya. Dia tuh tiap kali pulang, terus dia datang dong, dia tidur di kasur kan. Iya. Dia tuh suka bau bayi gitu. Bau bayi. Nah, Bau bayi itu gimana sih bau bayi? iya tahu lah, kepala bayi kan wangi. Terus ada bedak-bedak bayi gitu di baju dia. Firasat aku ya. Iya. Ini tuh sekretarisnya udah punya anak. Aku nggak tahu nih dia janda atau memang dia punya anak sama suami aku nggak tahu. Tapi aku curiga. Jadi lo curiga suami lo punya anak? Iya. Terburuknya suami lo punya anak sama sekretarisnya? Iya. Kecurigaan berikutnya, Marta curiga setiap suaminya pulang dari kantor, badannya itu atau bajunya bau bedak bayi. Abis megang bayi siapa? Sementara Marta di pernikahannya itu belum dikaruniai anak sama sekali. Semoga sih ya janda doang, tapi ngapain suami aku ngurusin bayinya orang lain sih? Ya, tapi belum tentu anak sekretaris sih. Ingat yang tadi nggak? Yang tadi ada... Kenapa sih Mas Uya? Kenapa sih? Apaan sih? Enggak sih, enggak. Tadi kita ngelihat ada orang ribut. Itu suami aku Mas. Itu suami lo? Iya itu si Rasya. Nah itu cewek siapa? Itu sekretarisnya. Sekretarisnya? Oke, dia mau kemana? Jadi mereka mau kemana? Ya mungkin makan siang atau ketemu klien. Jess, itu suaminya Jess. Bener sih. Oke. Bener apaan sih Mas? Apa? Bener apaan? Tadi tuh kenapa? Enggak. Kita ikutin dulu. Gue sih belum pernah lihat ya foto suaminya Marta. Tapi pas Marta nyampe dan dia tiba-tiba bilang cowok yang keluar dari kantor itu suaminya, oke fix. Itu yang tadi bener dugaan gue. Suaminya Marta, Rasya. Dia sering kayak gitu ya, nggak angkat telepon lo ya kalau lagi di kantor ya? Dia tuh kayaknya nggak pernah megang HP. Tiap kali aku telepon, aku chat, dia tuh nggak pernah respon. Dimatiin sama dia, di reject. Kan tinggal apa susahnya sih, tinggal telepon, sorry gue lagi nyetir. Emang kayak gitu dimatiin Mas? Iyalah. Bukannya karena udah kelamaan di telepon gak diangkat? Enggak, orang itu baru deringnya berapa kali. Stop. Mereka pergi menuju ke sebuah restoran. Gini deh Jessica, lo turun ya. Gue lagi yang Lo turun pakai jaket. aja di
Kalau gue kan mukanya udah familiar, Jess. Lo kan bisa pakai jaket, pakai apa. Yaudah deh. Gini, Gue turun ngapain nih? lo turun, lo video callan sama gue, lo deket tempat dia duduk, lo biar kita bisa dengar suara mereka apa. Kita minta Jessica untuk duduk dekat meja mereka sambil video callan dan sambil merekam. Jadi kita bisa melihat dan mendengar dari dalam mobil. Jessica lo turun, Jessica lo turun. Iya udah Itu Jessica. rangkulan, Mas. Iya, Itu Jessica, rangkulan, lo Mas. video call gue ya. Oke, lo video call gue, lo duduk deket dia, ya. Udah jelas mereka pacaran, apalagi masa sekretaris begitu. Kayak nyambung ya? Ya. Oke. Yuk, lo turun, cepet. Mas Wia minta gue untuk turun dan sambil video call. Dan gue lihat sih, ini pasangan kayaknya bener-bener punya hubungan yang spesial banget. Mereka tuh mesra banget, bahkan di depan umum mereka nggak malu untuk nunjukinnya. Mereka pegangan tangan, pelukan, dan deket banget posisinya. Kok acara megang-megang pipi, Mas? Megang pipi. Iya, aku pengen. Oh, enggak. Lu sih. Lu jangan ngacoin. Kan lu udah bisa lihat dari sini. Kita ada bukti di situ, ada kamera juga ngerekam. Tapi jangan sampai orang kantor tahu ya. Apalagi kalau Babe tahu, aku nggak tahu dia harus kayak gimana lagi. Babe. Jangan sampai orang kantor tahu, berarti emang mereka ada hubungan terlarang nih. Iya kan? Orang-orang kantor nggak boleh tahu. Tapi pertanyaan Babe itu siapa Babe? Babe itu kan bapak saya. Artinya cewek ini tahu dong Ya, papa makanya kamu. Apa cewek ini kenal dengan papa kamu? Nggak mungkin, Mas. Itu nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin. Saya aja nggak pernah dikenalin sama si Tasya. Tenang, bisa pernah lihat beliau ini dari punya. Nggak ada hubungan depan mata kita. Kamu nggak punya anak. Itu mah nggak bisa ngasih kebahagiaan ke aku. Hah? Mandul? Dari mana kamu bilang aku mandul? Dia nggak bisa dengar. Awas, pelan. Hati-hati. Ya pokoknya kalau kamu ninggalin Marta, aku juga bakal ninggalin dia kok. Hah? Oh, berarti cewek ini juga punya laki, punya pacar atau punya suami. Mereka tuh hubungan terlarang. Jadi mereka sama-sama udah punya pasangan, mereka selingkuh. Tapi kok akhir-akhir ini aku liatin kayak banyak pikiran lagi. Kamu kenapa kamu mikirin dia terus? Kevin. Kevin. Mas tahu ya Kevin siapa, Enggak, Mas? sumpah gue nggak tahu. Gue juga baru dengar. Ya ampun. Nggak, Mas. Lu mau ngapain? Saya mau screenshot, Mas, biar saya nanti tuh ada bukti kalau bisa ditanya. Iya, screenshot ya, jangan dibanting. screenshot ya. Ya di situ juga kerekam semua kok. Udah, biar saya ada bukti kalau misalnya Iya, ditanya iya, ya. iya, Sama iya. orang itu saya tanya mana bukti, saya bisa kasih unjuk begitu, Mas. Ini handphone saya pegang ya, Mas ya. Enak aja deh handphone gue. Ya kan biar saya ada bukti. Iya nanti gue transfer ke lo. Dipegang lu, gue telepon siapa? Nanti gimana telepon? Jangan lupa Mas kirimin. Iya. Ya pulang sih. Mas, ini mereka mau cabut nih. Kan kita baru datang loh. Mereka mau cabut. Mau cabut, lo cepet balik Jessica lo balik. Dia keluar dulu, dikeluar. Jangan. Mas, itu dia, Mas. Itu dia. Kita ikutin. Tasya! Mas, itu tadi dia ngomongin siapa? Itu anak-anak siapa Iya maksudnya? nggak jelas tadi yang lo denger apa tadi Jess? Ya, gue malah nggak begitu jelas juga sih. Iya dengerin tuh. dia ngomong Tapi dia pusing soal ngomong anak. Pusing soal anak dan pokoknya anak doang gitu. Ya sekarang Iya, masalahnya kenapa? anak mereka berdua apa anak sekretaris itu ya kan? Ya apapun anak siapapun itu apa hubungannya dia sama suami saya Ya, dong? tapi kamu sendiri belum punya anak sama suami kamu. Belum, aku tuh kita tuh belum punya anak. Terus dia ngurusin anak siapa? Ya ngerti anak siapa yang dibahas? Tunggu dia berhenti. Minimarket. 15 ya Mas ya? Tim suruh turun dong, tim suruh turun. Dia ngapain ke minimarket? Nah, kita minta kamera untuk turun beserta tim untuk video call bersama saya agar kita bisa melihat kejadian apa dan juga mendengar apa yang terjadi di dalam. Ya aku
telepon lagi ya Mas Rasya. Iya. Oke, tuh. Dia kelihatan tuh teleponnya bunyi, tapi dia kayak nggak mau ngangkat. Iya kan? Di reject. Udah, kita lihat dia beli apa. Itu dia ngapain ke tempat itu kan? Dia nggak tahu dia. Susu. Perlengkapan bayi, pampers. Oh. Kevin itu berarti anak kecil. Masih anak kan? Anak siapa permasalahannya? Itu bayi siapa? Dan kalau emang itu bayi suaminya atau bayinya Rasya, dia itu anak dengan siapa? Apakah dengan sekretarisnya? Oke, dia pergi. Bilang kamera keluar. Yo. Mereka pergi lagi dari minimarket dan tiba-tiba di tengah jalan kita melihat ada sebuah mobil menyalip mobil mereka. Stop. Itu apa? Loh, kok dia ada mobil yang ngadang dia? Siapa tuh? Itu bos Rasya. Bosnya laki kamu? Iya. Loh, kok ngapain hadang di sini ya? Kita tapi nggak bisa dengar mereka ngomong apa ya? Iya nih maksudnya gimana dong? Hah? Tunggu, gini. Ya, satu tim ngelerai. Iya. Satu tim pura-pura misalnya jadi kita bisa dengar suaranya. Iya. Oke. Mas yang bener aja bisa nggak? Iya, enggak, tunggu dulu. Kita harus tahu dulu mereka ngeributin soal apa gitu loh. Ya, turun ya. Oh, tanda kamu pakai apa? Kalau belum bangun menurut saya. Ini ada apa, Pak? Jangan berantem sini, Pak. Menurut saya. Jangan berantem sini, Pak. Ini ada apa, Pak? Ini kan apa? Kamu udah. Bapak kalau ngomong itu ada buktinya dulu dong. Saya sudah lama bekerja di perusahaan Bapak, jadi nggak mungkin saya korupsi di perusahaan Bapak. Oh, di kantor udah bawa ada tuh pakai uang 50 juta. Uang. 50 juta? Tunggu. Rasya minjem duit. Tunggu. Duit kantor. Perusahaan apa ya? Enggak. Jadi Rasya itu nggak pernah kasih aku uang lebih. Malah uang belanja Dia potong. dikurangin. Nah selama ini uang yang aku pakai itu uang dari dulu aku kerja sebelum aku berhenti. Oh, kamu? Nah aku, Oke. iya aku Iya. dari situ. Aku bahkan nombok dari uangnya si Rasya. Yang suruh kamu berhenti kerja siapa? Rasya. Alasannya? Karena dia mau aku hamil. Terus begitu aku hamil digugurin kan? Waduh, yang nyuruh gugurin dia. Dia. Ini kamu ngapain lagi? Hah? Ini kan saya. Loh, berarti ini sekretaris bos. Siapa sekretaris dia sih? Mas lagi kerja, Pak. Pak, jangan ribut di sini, Pak. Nggak enak, Pak. Kamu jangan campur. Nggak enak sama warga, Pak. Jangan campur. Oke, tuh. Sekretarisnya milih untuk ikut bosnya. Itu Rasya kan sendirian. Mendingan kita keluar sekarang. deh. Jangan. Gini, kita justru gini. Kita belum tahu ada hubungan apa antara, karena sekarang tadi kamu ingat dia ke supermarket beli pampers, Enggak. ya kan? Beli susu bayi. Itu Enggak, belum. ini Mas, Iya. ini tuh sebuah kesempatan. Dia Iya. tuh lagi sendiri. Tapi kalau sekarang lo keluar, lo belum tahu itu bayi dia susu bayi itu sekarang buat apa? Kan gue curiga jangan-jangan cewek tadi itu punya anak atau nikah sama suami lo, kan kita nggak tahu. Bukan Mas, Rasya udah pergi kan? Udah, kita ikutin aja, kita ikutin. Duduk. Pak, boleh cepetan gantar ketutupan kita hilang loh si Rasya. Mas cepetan sebelum terobos udah terobos aja Lampu merah nggak bisa. Tapi kan nanti hilang, aduh semua Pak. Ya ini lampu merah, gimana nih lampu merah? Lu pernah nggak lo disuapin kayak gini? Enggak Mas, yang aneh itu ini tuh baru pertama kali ketemu. Iya. Ini fix banget penggodanya kalian nih. Fix banget nih kan. Kok jadi nyalain Sultan sih? Kalau cowok lo setia, Ya kalau pasti suami dia lo minta dong. Tolong Rasya, tolong siapin aku dong. enggak, orang tadi dia Kan yang kita dengar inisiatif. dari tadi. Iya Kita kan? dengar kan? Lo respon aja. By the way, kamu pakai baju merah, kelihatan seksi. Oh ya? Jadi
kelihatan Kenapa emang? pengen gitu. Pengen apa? Nggak, maksud pengen tiap hari ketemu sama kamu. Ya wajar. Ya ngapain lagi ketemu cewek cantik begini, mau ketemu lagi mau ngapain coba? Rasya ini sih emang playboy zaman now ya. Kalau ngelihat dari gesturnya, dia ini emang udah expert banget ngehadapin cewek. Sok mesra, merayunya, gombalnya, aduh itu bener-bener playboy deh. Tapi bener deh, kamu mirip mantan aku. Mirip mantan kamu? Iya, Mantan kamu yang mana? yang udah meninggal, Oh ya? Namanya siapa mantan kamu? Marta. Dan yang paling bikin gua kesel, dia tega banget loh. Dia bilang mantannya itu udah meninggal. Jelas-jelas kan itu istrinya. Mungkin bisa bilang ini mati. Marta lo kan? Iya. Udah meninggal dong. Maksudnya apa sih mas? Iya, apalagi maksudnya? Sebentar ya. Oh iya. Oke, dia kayak terima telepon. Oke, gini. Lo nanti abis ini lo tanya telepon dari siapa ya? Dari siapa? Nggak dijawab. Itu telepon dari siapa? Telepon kemana kira-kira ya? Hah? Kayak mencurigakan gitu ya Mas ya? Nah, by the way, abis ini kamu mau kemana? Nggak ada kemana-mana sih. Kamu mau ikut aku? Kemana? Ya, ikut aja. Oh, Sekarang? iya. Itu dia mau dibawa kemana? Ya, aku bayar dulu Nggak deh usah, ya. aku aja yang bayar. Nggak usah. Lo ikut aja, Sar. Rangkulan gitu Ya, sih. lo ikut aja, Sar. Lo ikut aja, Sar. Mau kemana? Mau kemana? Kita pengen tahu dibawa kemana sama cowok. Ya udah yuk kita siap-siap Susah, juga yuk. ikut aja, Susah, Ayo ikut aja, yuk. siap-siap juga yuk. Yuk, ikut aja, Sar. Gak usah takut, kita diikutin lo di belakang kok, Sar. Tenang, Sar. Ya, kita bersamamu. Mudah-mudahan. Mas tuh mau kemana sih? Tenang. Penggoda kita profesional kok, ya kan? Justru kita jadi pengen tahu, kita bisa tahu mau dibawa kemana. Dibawa kemana hubungan kita? Oh, aku tuh gak nyaman. Aku merasa gak nyaman begini. Iya, gue tahu lo gak pasti lah, nyaman, pasti. gue tahu. Cuma ini kan kenyataan yang harus lo terima. Daripada lo tidak tahu, lo kan untuk ikutan acara ini kan emang lo pengen menyelidiki suami lo kan? Iya, aku pengen tahu itu cuma sama sekretarisnya terus kenapa? Iya tapi mesti seenggaknya lo jadi nemuin tahu. fakta baru kalau cowok lo tuh emang sama semua cewek emang genit. Bukan emang semua laki-laki kalau digodain kayak gitu memang mereka nolak. Enggak juga, Mas Uya enggak loh. Gak salah Kalau lagi. Mas Uya aja dari tadi ngegodain sih. Goda itu. Ya enggak Saya maksud kan cuma bercanda. bercanda kalau Mas Uya mah Ya bercanda. canda-canda seneng. Iya, saya cuma sambil menyelam minum air, siapa tau nyangkut. Iya tuh kan, membuktikan kan. Iya tapi kalau misalnya dia emang baik, apalagi dia udah punya istri kan, harusnya dia setia dong. Lagi gua aja setia, kok nggak akan goda kalau kita. Maksudnya apa maksudnya ngeledek saya? Enggak, aku cuma lagi ngeledek. Kok ngeledekin gue? Iya, Jessica. Kok ngeledekin gue sih? Laki gue kan emang setia Mas Uya. Sampai ternyata mobil berhenti di sebuah. Loh, dia berhenti di mana tuh? Itu apotek mas, mereka ngapain ke apotek? Kamu nggak kemana-mana kan? Karena kamu dia, kamu tutup mata. Disuruh tutup mata? Udah jelas laki lo yang ini. Genit emang. Kamu menggoda kita. Ini suruh dong Krisna turun. Suruh Krisna masuk ke dalam apoteknya video callan sama gue. Biar kita tahu kamera juga masuk ke dalam dia beli apa aja. Ngapain ya? Penggoda kita Susan tinggal di dalam mobil. Susan telepon saya, video call saya. Kenapa Susan? Kenapa? Dia megang-megang aku. Oke. Megang paha aku. Iya. Tadi tuh dia cium aku. Dia kenapa dia nyium kamu? Aku juga nggak mau, aku takut. Ya nggak apa-apa, kita di belakang kamu kok, nggak usah takut, kita di belakang kamu. Kenapa Jess? Dia ke apotek nih.
itu. Enggak usah takut, pokoknya ada gue. Dede, aku cuma takut dia, aku udah nggak mau lagi, aku takut. Kenapa? Aku udah nggak mau lagi, aku udah Iya, enggak usah takut. Nggak mungkin kenapa-napa, pokoknya kita di sini ada lindungin kamu kok. Kamu nggak pegang aku loh. Ternyata Rasya lagi beli itu. Ya itu. Geli deh pokoknya. Dia masuk ke mobil. Saya suruh Susan bilang, Susan tetap di situ aja. Lo tetap nyalain video call lo rekam. Jadi kita bisa memantau dari dalam mobil, kita juga dapat gambarnya. Kamu tanya, kamu beli apa sih tadi? Coba tanya Susan, kamu beli apa sih? Kamu habis beli apa? Hah? Kamu habis beli apa? Aku habis beli obat sakit kepala nih. Obat sakit kepala? Sakit kepala? Emang kamu pusing apa? Soalnya aku demam kalau lihat kamu. Oh sakit gombal, sakit kepala gara-gara Susannya cantik, ya ampun. Tunggu. Aku semakin yakin kalau misalkan aku tuh sayang aja sama kamu. Kamu mau nggak merit ke sana? Dia merayu penggoda kita habis-habisan. Oke, sekarang berarti kita cari makan yang dekat ke sini atau kita ke hotel sih? Nggak usah, makanya emang bisa kali di sini nggak usah. Kenapa kamu jadi berubah kayak gini sih? Ya enggak, aku risih aja, kita tuh baru kenal loh. Oke, sebentar. Halo Lucy? Lucy siapa? Sekretarisnya emang? Bukan kan? Bukan. Oh, dia pura-pura nelfon karena dia tahu ya penggoda kita nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diajak pergi, nggak mau diajak ke apartemennya. Kenapa? Sekretaris aku Lucy nelfon. Saya nggak mau turun di sini aja nggak apa-apa ya? Jadi kamu nurin aku di sini? Disuruh turun di sini. Masa pinggir jalan? Oh, udah Susan suruh turun aja. Iya Susan, nggak apa-apa turun aja. Susan jemput pakai mobil Mobil belakang, kita belakang ikutin. aja, siap, Mas. Susan ada yang jemput ya. Yuk kita ngikutin lagi yuk. Karena penggoda kita nggak bisa diapa-apain, nggak bisa digoda, nggak bisa dirayu, nggak ngasih respon, dia suruh turun. Kita ikutin lagi mobil itu. Kita ikutin mobilnya Rasya sampai dia masuk ke dalam komplek perumahan, kita nggak tahu rumah siapa. Saya tanya Marta juga dia nggak kenal nih perumahan ini, rumah siapa. Sampai dia berhenti di sebuah rumah. Dia berhenti di sini tuh. Ini rumah siapa ya? Ini Lo tau nggak ini rumah siapa? Wow. bukan rumah siapa yang lo kenal, keluarga gitu. Nggak tahu. Oke, dia turun. Loh, Jess, itu kan ibu-ibu yang kemarin yang bawa bayi itu kan? Iya bener, yang berantem. Iya, itu ibu-ibu yang kemarin. Ibu-ibu apaan nih? Apaan sih? Iya kemarin. Kalian rahasiain apa sih? Enggak, bukan rahasia sih. Iya udah ngomong aja Iya, dong. Nah, kita juga nggak yakin sih, tapi Gue masih belum ngerti nih. Ini anak siapa? Masalah anak siapa jadi? dan ibu itu siapa gitu? Ya emang kemarin tuh kejadian apa? Ada apa kemarin? Oke, gini, kemarin waktu lo belum datang, lo kan telat datangnya di kantor laki lo ya. Laki lo itu yang tadinya kita belum tahu itu adalah suami lo, ribut-ribut Sama ibu ibu ini yang bawa bayi, dan kemarin juga bawa bayi. Bener. Datang ke kantor suami kamu. Jangan-jangan itu anak yang Saya lihat mereka ribut-ribut di depan rumah sampai akhirnya Marta nggak tahan. Ini aku mau turun. Ibunya sekretaris itu kali. Enggak. Mau kemana? Mau kemana? Aku mau turun. Aku mau tanya langsung dong daripada aku. Rasya. Ini siapa? Ini bayi siapa? Aku bisa jelasin ya. Ini siapa? Ini anak kamu. Ini anak kamu. Bukan. Sekarang. Itu anak siapa Rasya? Oke, lo udah punya anak kan? Itu anak kamu kan? Sama sekretaris kamu kan? Kata siapa? Ya ini aku udah lihat buktinya dari kemarin kamu ketemu dia, kamu beli. Ribut di antara mereka. Tapi tiba-tiba tim kita bilang, loh mas. Kabur. Ini tuh kabur. Kita kejar tapi motor udah nggak ngejar, kan dia naik motor, kita lari. Akhirnya saya suruh tim yang naik motor untuk kejar dia. Ikutin. Sekarang aku mau
jelasin dari kamu. Iya, itu anak siapa? Itu anak siapa? Ya itu anak aku. Sama siapa? Sekretaris bos aku. Jadi dari kemarin aku mau kasih jelasin sama kamu, cuma kamu selalu marah-marah sama aku. Kamu tuh nggak pernah ngomong sama aku. Kamu tuh bilang kamu punya anak terus, tapi kamu punya anak sama orang lain. Maksud kamu tuh apa? Terus, tenang. Yaudah sekarang aku kasih tau sama kamu. Apa-apa? Aku yang punya anak. Terus Kamu nggak bisa ngasih anak sama aku. kemarin aku udah hamil, kamu suruh aku gugurin. Tapi Rasya bilang, ini tapi tunggu, ini anak saya dibawa lari kemana? Karena Rasya pikirannya terbelah antara anaknya dibawa kabur sama mengasuhnya itu, ibu-ibu yang tadi. Sementara Marta juga ngecer dia dengan beberapa pertanyaan. Akhirnya tim kita memberikan informasi kalau motor yang ngikutin ibu-ibu tadi sudah berhasil ditemui. Kita dikasih share location dan kita ajak untuk Rasya ikut bersama kita. Karena Rasya minta tolong kita untuk mencari anaknya yang dibawa kabur tadi. Tolong jelasin barusan tuh apaan? Udah deh, sekarang cari anak kamu deh. Sekarang. Iya, tim kita udah Sherlock, dia lagi ngikutin terus. Ini makanya kita lagi ngikutin lokasi yang dikirim sama tim kita yang naik motor yang ngejar pengasuh bayi itu lo tadi. Kamu bisa punya anak sama dia sih? Tolong jelasin deh. Sekarang gini, kamu pernah ngasih kebahagiaan ke aku. Aku pulang kerja, kantor capek, kamu pernah bikin aku makanan. Oh, jangan jadiin itu alasan deh. Selama kita bareng aja, kamu sudah ketahuan selingkuh 2 kali. Kamu yang... Ya karena aku gak bahagia sama kamu. Oh, kamu gak bahagia, kenapa kamu nikahin aku? Karena mama kamu. Masih Sherlocknya kesini. Jalannya gini serem deh. Dari Mana jalan dia yang masuk? bagus ya. Tim, ini beneran jalannya kayak begini? Ya, apa? Ini jalannya belum rusak. Masuk ada sampah-sampah, bener nggak? Bener nggak ada sampah-sampah gini? Bener. Ketemu nggak? Iya, kita udah masuk. Itu Kita udah tapi bener ikutin. ibu-ibu yang tadi masih sama lo kan? Dia lagi sama orang nih, badannya gede tuh, gue gak tau mau ngapain. Ada anaknya masih dipegang kan? Iya, kemana? Oke, jadi ada ya, Chris? Ada. Oh, bayinya ada aman. Kayaknya ada, oke, kita ke sana. Bayinya dikasih ke cowok. Bayinya tuh bayi dikasih ke cowok, terus si ibu itu dikasih duit. Terus si Maksudnya anak saya dijual, Mas? Maksud gimana? Mas, ayo Mas. Iya, tunggu, ada apa dulu? Sampai di tempat itu kita lihat, kita langsung turun, gerebek, ibu-ibunya pergi. Si cowok itu juga kabur sampai bawa bayinya. Kita kejar, akhirnya ketangkep. Mbak mau kemana, Mbak? Mbak mau kemana? Nggak, entar dulu, Mbak mau kemana nih? Ayo, cepetan. Ikut sini. Enggak, oke, lo mau kemana lo? Enggak, apa nih, apa? Enggak bang, gue cuma ditawarin doang. Tawarin apa? Tawarin anak itu. Udah Mas, laporin polisi aja Mas. Biar ngejar aku berdua. Gue nggak ikut-ikutan bang. Kalau mau lu baru tahu sama gajah. Ya, gue nggak ikut. Itu gimana tuh Oke, sekarang cerita ini maksudnya gimana coba? Ya, abisnya dia nggak mau ngurusin, Mas. Si pengasuh itu bilang katanya, malah ibunya pernah menyuruh saya untuk membuang bayi tersebut. Anak saya mana nih Mas? Udah, aman, kita aman. Gimana itu kayak gimana sih sebenarnya? Aku nggak nikah sama dia. Aku kecelakaan. Terus anak kamu bisa mau dibuang? Aku yang mau Ini kita dia doang nih. Hah? Lu jujur aja nih. Iya, lagian kamu gak mau ngurus anaknya. Aku tuh mau punya anak. Terus kamu gak kasih aku anak. Kamu sekarang punya anak sama orang lain dan kamu biarin gitu aja dibuang, dijual. Udah deh. Aku minta maaf sayang. Aku hilap sayang. Dia itu mau anak siapa, mau anak sekretaris kamu, anak istri kamu, terserah daripada dibuang, aku aja deh.
jelas kita udah tahu Mas Surya ternyata ya emang cowoknya emang playboy. Iya, itu yang penting kita sudah menyelamatkan seorang bayi dan Sebuah rumah tangga juga ya. dan kita juga salut Marta berbesar hati sekali tetap mau menerima suaminya kembali dan dia merawat anak itu walaupun bukan anaknya. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Playboy Zaman now. Now.